Sobat investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 5 saham inovasi disruptif terbaik ala Cathie Wood. Sebelumnya, mari kita kenali istilah berikut. CAGR. CAGR adalah rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan suatu investasi dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini kita gunakan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan sebuah perusahaan selama beberapa tahun. PEG, Price to Earning Growth, adalah rasio harga saham dibandingkan terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Indikator ini kita gunakan untuk melihat valuasi perusahaan dengan mempertimbangkan kinerja pertumbuhan. Disclaimer, analisa disampaikan untuk investasi jangka panjang, bukan trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Saat ini saham inovasi disruptif menjadi saham yang paling diburu oleh investor karena memiliki kenaikan harga yang jauh lebih pesat dibandingkan saham-saham konvensional. Cathie Wood adalah investor terkenal di dunia karena kinerja portfolionya mampu mengalahkan investor lain dengan cara berinvestasi di saham inovasi disruptif. Bahkan, Cathie mampu mengalahkan kinerja Warren Buffett. Jika Opa Warren dikenal dengan konsep value investing, maka Cathie dikenal dengan konsep disruptive investing. Konsep value investing adalah mencari saham-saham bernilai tinggi tapi dihargai murah oleh pasar. Sedangkan disruptive investing adalah mencari saham-saham yang memiliki potensi untuk melakukan disruptif di masa depan. Perusahaan inovasi disruptif diharapkan mampu menggantikan, merebut market share, atau bahkan menghancurkan para pemimpin pasar. Perusahaan-perusahaan yang mampu mengembangkan teknologi untuk merubah masa depan dunia. Nah, apa saja saham-saham inovasi disruptif pilihan Cathie? Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita simak daftar 7 saham berikut. Pertama, ada saham Tesla. Tesla adalah sebuah perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk, orang terkaya di dunia dengan harta kekayaan sebesar 160 miliar US dollar atau sekitar 2.400 triliun. Jumlah uang yang fantastik ini cukup untuk membiayai negara Indonesia selama 1 tahun. Mobil listrik buatan Tesla diantaranya Model S, Model 3, Model X, dan Model Y. Mobil listrik yang cerdas dan mampu berjalan sendiri tanpa supir. Selain mobil listrik, Tesla juga membuat perangkat menyimpan listrik untuk rumah-rumah dengan menggunakan energi matahari. Sekarang, mari kita simak kinerja perusahaannya. Tesla memiliki kinerja perusahaan yang mengagumkan. Setiap tahun, revenue-nya konsisten selalu tumbuh dengan CAGR sebesar 128%. Di laporan kuartal 2 tahun 2021 yang baru saja diumumkan, Tesla berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 98%, pertumbuhan yang fantastis. Secara profitabilitas, Tesla mencatatkan operating margin sebesar 7,7% dan ROE sebesar 12%. Sebenarnya margin ini tidak terlalu besar karena masih kalah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan seperti Apple. Secara valuasi, Tesla memiliki PEG sebesar 3,3 kali, PSR 16 kali, dan PBV 26 kali. Secara valuasi memang Tesla masih sangat mahal, jauh lebih mahal dibandingkan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon. Tesla sampai saat ini juga tidak membagikan dividen, tapi secara harga saham, Tesla mampu mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 128% dalam 1 tahun terakhir. Kedua, ada saham Roku. Roku adalah perusahaan yang membuat player media digital untuk video streaming, OS untuk Smart TV, dan bisnis iklan. Roku didirikan oleh mantan wakil presiden Netflix. Produk Roku yaitu Roku Smart TV, streaming player, dan streambar. Sekarang, mari kita simak kinerja perusahaannya. Roku setiap tahun konsisten mencetak pertumbuhan revenue dengan CAGR sebesar 136%. Di laporan kuartal terakhir 2021, Roku mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 79%, pertumbuhan yang sangat baik. Secara profitabilitas, Roku mencatatkan operating margin sebesar 5,4% dan ROE sebesar 7,2%. Masih kalah jika dibandingkan dengan perusahaan Netflix. Secara valuasi, Roku memiliki PEG sebesar minus 30 kali, PSR 27 kali, dan PBV 23 kali. Secara valuasi memang Roku sangat mahal. Roku sampai saat ini juga tidak membagikan dividen. Secara harga saham, Roku mampu mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 177% dalam 1 tahun terakhir. Ketiga, ada saham Teladoc. Teladoc adalah perusahaan penyedia platform virtual kesehatan. Teladoc menggunakan video conference untuk konsultasi kesehatan dengan dokter dan perawat medis jarak jauh. Sekarang, mari kita simak kinerja perusahaannya.
Teladoc memiliki kinerja perusahaan yang sangat bagus. Setiap tahun revenue-nya konsisten selalu tumbuh dengan CAGR 136%. Di laporan kuartal terakhir 2021, Teladoc berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 108%, pertumbuhan yang sangat tinggi. Secara profitabilitas, Teladoc mencatatkan operating margin sebesar minus 33% dan ROE sebesar minus 8,8%, masih mencatatkan kerugian. Secara valuasi, Teladoc memiliki PEG sebesar 19 kali, PSR 14 kali, dan PBV 1,4 kali. Secara valuasi, memang Teladoc sangat mahal. Teladoc sampai saat ini juga tidak membagikan dividen. Secara harga saham, Teladoc mengalami penurunan harga saham sebesar minus 34% dalam 1 tahun terakhir. Keempat ada saham Square. Square adalah perusahaan penyedia platform pembayaran digital dan jasa keuangan. Square memberikan solusi bagi para pebisnis untuk menerima pembayaran kartu kredit secara digital. Square didirikan oleh Jack Dorsey, pendiri platform sosial media terkenal yaitu Twitter. Sekarang mari kita simak kinerja perusahaannya. Square memiliki kinerja perusahaan yang sangat bagus. Setiap tahun revenue-nya konsisten selalu tumbuh dengan CAGR 127%. Di laporan kuartal terakhir 2021, Square berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 266%, pertumbuhan yang luar biasa. Secara profitabilitas, Square mencatatkan operating margin sebesar 1,21% dan ROE sebesar 17%. Secara valuasi, Square memiliki PEG sebesar 2,9 kali, PSR 8,5 kali, dan PBV 48 kali. Secara valuasi memang Square terlihat sangat mahal. Square sampai saat ini juga tidak membagikan dividen. Secara kinerja harga saham, Square mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 89% dalam 1 tahun terakhir. Kelima ada saham Zoom. Mungkin kamu cukup sering menggunakan aplikasi Zoom ini ya. Aplikasi Zoom ini digunakan untuk meeting secara online dan juga belajar sekolah secara online. Masa pandemi menjadi berkah bagi Zoom karena penggunaannya meningkat secara drastis. Sekarang, mari kita simak kinerja perusahaannya. Zoom memiliki kinerja perusahaan yang sangat bagus. Setiap tahun revenue-nya konsisten selalu tumbuh dengan CAGR 119%. Di laporan kuartal terakhir 2021, Zoom berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 191%, pertumbuhan yang dahsyat. Secara profitabilitas, Zoom mencatatkan operating margin sebesar 28% dan ROE sebesar 14%. Secara valuasi, Zoom memiliki PEG sebesar 5,3 kali, PSR 34 kali, dan PBV 26 kali. Secara valuasi memang Zoom terlihat sangat mahal. Dengan kinerja harga saham, Zoom mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 44% dalam 1 tahun terakhir. Nah, itu dia guys, 5 saham inovasi disruptif pilihan Cathie Wood. Pastikan Anda melakukan analisa menyeluruh sebelum membeli sahamnya. Kesimpulan, pertama, saham inovasi disruptif memang tidak terlalu memperhatikan analisa valuasi. Justru kecenderungannya harga saham sudah terlihat sangat mahal dan overvalue. 2. Gunakan pertumbuhan sebagai indikator utamanya. Apakah pertumbuhannya konsisten sesuai dengan pola adopsi massal? Perhatikan indikator CAGR untuk revenue dan earning untuk melihat apakah saham tersebut on track. Ketiga, masuk menunggu saat harganya koreksi. Karena harga saham yang sudah sedemikian mahal, maka resiko investasinya juga akan sangat besar. Membeli di harga rendah akan sangat membantu mengurangi resiko. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.